Anda kini bergabung bersama saya Dana Paramita dalam Berita Semarang. Rangkaian berita dan peristiwa aktual telah kami siapkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Selain informasi terkini, kami juga siapkan berbagai informasi ringan dan menarik untuk menyertai aktivitas Anda. Informasi utama segera hadir di antaranya. Puluhan kios di Pasar Manyaran, Kota Semarang terbakar. Halal bihalal dengan musik dangdut di Kabupaten Blora berujung tawuran. Seorang polisi terluka terkena lemparan batu. Nikmati keindahan bawah laut dengan berwisata snorkeling di perairan Karimun Jawa, Kabupaten Jepara. Informasi pertama untuk Anda, sebuah balon udara liar jatuh menimpa rumah di Klaten. Pemilik rumah resah karena balon ini menimbulkan bau gas yang menyengat. Inilah detik-detik balon udara liar terbawa angin kemudian menimpa rumah warga di Desa Juwiring, Kabupaten Klaten pada Senin sore. Balon setinggi 3 meter dan berdiameter 1,5 meter itu berbahan plastik, bambu dan kawat sebagai penyangga. Saat jatuh, kondisi balon sudah rusak dan tidak ada api. Namun pemilik rumah resah karena muncul bau gas menyengat mirip LPG. Ini seperti apa, Bu? Gas LPG? Iya, kayak gas nyengat gimana gitu loh. Kayak kalau ada gas bocor itu loh. Lama nggak itu aromanya? Iya, lama di dalam. Untuk balon udara yang jatuh dan kita temukan balon udara kondisi sudah mati, tidak ada apinya. Dan untuk diameter bambu yang untuk membuat lingkaran sekitar 150 dan untuk plastik yang dibuat untuk membuat itu sekitar panjangnya 3 meter. Dan saat ini untuk balon udara yang istilahnya sudah tidak bisa diterbangkan, kita amankan di Polsek untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Meskipun tidak ada korban jiwa, insiden ini harus jadi pelajaran. Menerbangkan balon liar bisa membahayakan lingkungan, khususnya aktivitas pesawat terbang. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten. Kita beralih ke informasi lainnya, puluhan kios di Pasar Manyaran, Kota Semarang terbakar pada Senin malam. Meski tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian materi diprediksi mencapai ratusan juta rupiah. Pemilik kios dan warga sekitar panik melihat api makin membesar menghanguskan Pasar Manyaran, Kota Semarang pada Senin malam. Kebakaran menghanguskan 24 kios di Pasar Manyaran. Diduga sejak merah pertama kali muncul dari kios rongsokan, kemudian merembet cepat ke kios lain. 8 mobil pemadam dikerahkan ke lokasi. Di sini itu kecil, tahu-tahu saya turun dari rumah terus lihat itu saya ngeburi dari air sumur tuh sama teman-teman tuh air sumur tambah besar belang wire lama kan. Polisi menduga api bersumber dari lilin untuk penerangan karena kios tidak dialiri listrik. Diduga kebakaran ini berasal dari salah satu kios di mana kebetulan kios ini tidak ada aliran listrik. Jadi bersangkutan pemilik kios ini biasa menggunakan lilin atau obat nyamuk untuk sebagai penerangan. Nah, pada saat sebelum kejadian, pemilik dari kios yang diduga sebagai sumber kebakaran ini keluar sehingga kios ini tidak terjaga. Api akhirnya padam setelah 1 jam. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi serta melakukan olah tempat kejadian perkara. Meski tidak ada korban jiwa dalam kebakaran, kerugian materi diprediksi mencapai 500 juta rupiah. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang. Guna mengantisipasi kenaikan jumlah penumpang saat arus mudik dan balik lebaran, pengelola Bandara Ahmad Yani Kota Semarang membuka posko terpadu selama 16 hari. Operasional bandara juga dibuka mulai pukul 7 pagi hingga pukul 7 malam. Sejak sepekan sebelum lebaran hingga 5 hari setelah lebaran, tercatat lebih dari 75.000 penumpang menggunakan moda transportasi pesawat di Bandara Ahmad Yani, Kota Semarang. Sementara untuk arus mudik, jumlah penumpang terbanyak pada 29 April 2022 mencapai 6.472 orang.
Sedangkan arus balik jumlah penumpang tertinggi pada 7 Mei 2022 mencapai 6.775 orang. Sebagai antisipasi kenaikan jumlah penumpang saat libur Lebaran, pengelola bandara membuka posko terpadu selama 16 hari sejak 25 April hingga 10 Mei 2022. Operasional bandara juga dibuka mulai pukul 7 pagi hingga 7 malam. Arus balik penumpang sendiri kemungkinan masih akan terjadi pada hari ini, di mana jumlah penumpang yang datang maupun berangkat pada hari ini, tanggal 9 Mei, kami perkirakan masih berkisar di angka 5.700-an penumpang. Jumlah penumpang arus balik Lebaran di Bandara Ahmad Yani diperkirakan bakal bertambah hingga 11 Mei. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang. Dalam sepekan terakhir usai Lebaran, tidak ditemukan kasus COVID-19 di Kota Semarang. Petugas gabungan rutin deteksi dini COVID-19 bagi warga Semarang maupun pemudik. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Semarang, jumlah pasien COVID-19 terus menurun selama libur Lebaran. Bahkan dalam sepekan terakhir usai Lebaran, terpantau tidak ada kasus COVID-19 di Kota Semarang. Petugas gabungan rutin deteksi dini COVID-19 bagi warga Semarang maupun pemudik serta bersiaga di 10 posko mudik. Tim Dinas Kesehatan Kota Semarang juga gencar mempercepat vaksinasi ketiga COVID-19 atau booster. Hingga kini capaian vaksin booster masih 46%, sedangkan vaksinasi pertama dan kedua sudah mencapai 100%. Sampai hari ini kasus COVID masih zero atau tidak ada kasus baru. Kami mulai tanggal berapa ya, cuti Lebaran itu tanggal 27-28 kita sudah sampaikan sama teman-teman, paling tidak kita sehari itu melakukan random sampling antara 200 sampai 300. Karena labkes kita itu kita kasih waktu tutup untuk 3 hari ya, tanggal 1, 2, 3. Maka untuk tanggal 1 sampai 3 juga random samplingnya dengan antigen. Informasi selanjutnya untuk Anda, seorang pemudik tewas di kamar hotel Desa Jatiwetan, Kabupaten Kudus. Dari dalam kamar disita obat penambah stamina dan penghilang nyeri yang dikonsumsi korban. Seluruh tamu di sebuah hotel di Desa Jatiwetan, Kabupaten Kudus dikejutkan dengan penemuan mayat pria berusia 53 tahun dalam kamar pada Senin pagi. Jasad korban semula ditemukan pegawai hotel yang membuka paksa pintu kamar. Dari kartu identitas yang diperiksa polisi, korban bernama Muhammad Mukti, pemudik yang bertempat tinggal di Bogor, kelahiran Kudus. Korban diduga sengaja beristirahat ke hotel yang dekat terminal bus. Ini dari Inafis Polres, dari Pak Isro, juga dari Bu Dokter Yusi, dari Jati menerangkan seperti itu. Jadi tidak ada penganiayaan. Jelas ini korban meninggal murni. Korban diperkirakan tewas 6 jam sebelum ditemukan. Dari dalam kamar disita obat penambah stamina dan obat penghilang nyeri yang dikonsumsi korban. Dan ada bekas-bekas kerokan dan itu kemungkinan meninggal karena obat kuat dan ada riwayat penyakit dahulunya. Karena obat kuat adalah kontraindikasi untuk penyakit jantung dan hipertensi. Jika lebih dari sehari tidak ada informasi keluarga korban, jenazah akan dimakamkan petugas Dinas Sosial Kudus. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Kudus. Halal bihalal dengan musik dangdut di Kabupaten Blora berujung tawuran. Seorang polisi terluka terkena lemparan batu. Alunan musik dangdut yang semula menghibur di Desa Perigi, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora mendadak berubah mencekam. Masa yang menghadiri halal bihalal dengan konser dangdut berujung baku hantam. Kericuan warga yang seharusnya saling memaafkan ini viral di media sosial. Polisi sempat mengeluarkan tembakan peringatan ke udara untuk meredam emosi massa. Namun seorang polisi malah terluka terkena lemparan batu. Benarkan bahwa kejadian di masalah di video kemarin itu memang adanya benar. Bahwa kejadian itu terjadi di malam hari pas di saat ada keramaian anak muda yaitu dengan acara halal bihalal. Polisi telah menggelar olah tempat kejadian perkara dan hingga kini masih diselidiki kepastian penyebab kericuan. Satreskrim langsung dilakukan olah TKP di sana dan saat ini masih dalam pelaksanaan proses penyelidikan.
sampai saat ini. Pemanggilan tadi malam sudah dilakukan. Selepas kericuan, polisi meningkatkan patroli keamanan dan melarang berbagai acara hiburan. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Blora.